Selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengupas sesuatu yang sangat akrab, namun mungkin menyimpan makna yang jauh lebih dalam dari yang kita sadari. Ya, kita semua tahu tahiyat akhir, momen penutup dalam sholat harian kita. Sebuah ritual yang kita lakukan berkali-kali setiap hari, sampai mungkin kita melakukannya hampir secara otomatis. Tapi, pernahkah Anda berpikir kalau ini bukan sekedar penutup, melainkan sebuah puncak dari percakapan kita dengan Sang Pencipta? Hari ini, kita akan coba melihatnya dari sudut pandang yang baru, mengubahnya dari rutinitas menjadi sebuah dialog. Oke, untuk memahaminya, mari kita mulai dari yang paling kelihatan, yaitu fondasi fisiknya. Tepat sekali, cara kita duduk. Jadi, posisi duduk di tahiyat akhir ini punya nama khusus, duduk tawaruk. Dan ini bukan sekedar posisi duduk biasa, ini adalah bagian penting dari ibadah itu sendiri. Coba kita perhatikan detailnya. Kaki kanan ditegakkan, dengan jari-jari kaki menunjuk lurus ke arah kiblat. Sementara itu, kaki kiri kita selipkan di bawah kaki kanan, dan kita menempatkan tumpuan berat badan kita langsung ke lantai. Setiap detailnya punya tujuannya sendiri. Dan bukan hanya kaki, posisi tangan kita pun sangat simbolis. Tangan kiri rileks di atas paha, sementara tangan kanan menggenggam. Dan tentu saja, momen paling ikonik, saat jari telunjuk kita terangkat, bersaksi atas keesaan Allah. Baik, dari gerakan fisik, sekarang mari kita masuk ke jantungnya, yaitu kata-kata yang kita ucapkan. Disinilah dialog itu benar-benar terbentuk. Nah, yang luar biasa dari tahiyat adalah, ia tidak diawali dengan permintaan, sama sekali bukan. Ia dimulai dengan sebuah pernyataan penghormatan yang luar biasa agung, yang seluruhnya ditujukan hanya kepada Allah. Kalau kita lihat terjemahannya, ini seperti sebuah deklarasi. Segala kehormatan, keberkahan, rahmat, dan kebaikan, semuanya, tanpa terkecuali, hanyalah milik Allah. Kunci utamanya ada pada penggunaan al-al di awal setiap kata pujian, seperti at-tahiyyat. Ini menegaskan bahwa semua bentuk penghormatan dan pengagungan yang bisa dibayangkan mutlak dan eksklusif hanya untuk Allah. Lalu, lihatlah pergeseran yang indah ini. Setelah memuji Allah, fokus doa tiba-tiba beralih menjadi sebuah sapaan langsung yang hangat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Perhatikan kata alaika yang artinya kepadamu. Ini adalah sapaan orang kedua. Rasanya, seolah-olah kita sedang berbicara langsung dengan beliau, menciptakan sebuah hubungan yang sangat personal dan dekat. Dan keindahan doa ini tidak berhenti di situ. Setelah menyapa Nabi, salam damai itu kemudian meluas, mencakup diri kita sendiri, alaina, dan juga semua hamba Allah yang soleh dimanapun mereka berada. Sungguh inklusif. Dan disinilah puncaknya. Fondasi dari seluruh keyakinan kita terucap dengan jelas dan tegas. Syahadat, sebuah kesaksian personal bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Sebagai penutup dialog yang indah ini, kita memanjatkan shalawat. Kita memohon berkah tidak hanya untuk Nabi Muhammad, tapi juga untuk Nabi Ibrahim dan keluarga mereka. Ini seperti menegaskan kembali jalinan kenabian yang tak terputus. Oke, sekarang kita sudah paham kata-katanya, mari kita kembali sejenak ke soal postur tadi, karena ternyata ada diskusi yang sangat menarik di kalangan para ulama tentang hal ini. Pertanyaannya adalah, kapan kita menggunakan postur tawarruk yang tadi kita bahas, dan kapan kita menggunakan postur lain yang disebut iftiroshi, di mana kita duduk di atas kaki kiri? Seperti yang bisa kita lihat, setiap mazhab fikih punya pandangan yang sedikit berbeda. Ada yang berpendapat, tawarruk hanya dilakukan pada tasyahud akhir dalam sholat yang lebih dari 2 rakaat. Ada juga yang berpendapat lain. Menarik sekali ya. Nah, poin terpenting yang harus kita ambil dari sini adalah, perbedaan ini bukanlah sebuah konflik. Justru ini adalah bukti nyata betapa kaya dan dinamisnya tradisi keilmuan dalam Islam. Semuanya adalah interpretasi yang sah. Jadi, setelah kita memahami gerakannya dan meresapi ucapannya, pertanyaan besarnya adalah, apa tujuan akhir dari semua ini? Jawabannya adalah koneksi. Ulama besar Imam Al-Ghazali memberikan kita sebuah pengingat yang sangat kuat. Beliau berkata bahwa hakikat sejati dari sholat bukanlah pada gerakan fisik yang sempurna, melainkan pada hadirnya hati kita di hadapan Allah. Dan beliau tidak berhenti di situ. Untuk membantu kita memahami apa artinya hadirnya hati, beliau bahkan memetakannya menjadi 7 tingkatan spiritualitas dalam sholat.
Ini seperti sebuah tangga, mulai dari level paling bawah, di mana hati kita mungkin lalai dan pikiran melayang kemana-mana, terus naik hingga ke level sholat khusyuk yang penuh konsentrasi, bahkan sampai ke puncak, di mana kesadaran diri kita seolah lebur dalam keagungannya. Jadi, setelah kita membedah semuanya, mulai dari postur, kata-kata, hingga tujuan spiritualnya, pertanyaan ini sekarang kembali kepada kita masing-masing. Di sholat kita yang berikutnya, bagaimana kita bisa mengubahnya dari sekedar ritual yang kita hafal menjadi sebuah percakapan yang benar-benar sejati?